Pagi semua. Pagi juga, Bu. Cuci tangan dan silakan masuk kelas. Selamat pagi anak-anak. Pagi juga, Bu. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Baik. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, Ibu minta kita semua berdiri. Kita awali dengan doa kepada anak Feby. Ibu minta pimpin doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat dan kasih-Mu sepanjang malam tadi hingga pagi hari ini. Dan sekarang kami akan memulai pelajaran kami. Marilah pelindungi dunia kami saat belajar supaya kami belajar dengan benar. Nama-Mu yang kudus selalu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk anak Feby. Silakan duduk. Baik. Halo. Hai. Hai. Halo. Nah, Ibu mau mengecek kehadiran, tetapi semua bangkunya terisi. Ini menandakan semua anak kelas 4 hari ini sekolah. Tidak ada yang absen. Kita berdiri lagi. Kita akan nyanyi terlebih dahulu bersama-sama. Yang semangat ya. Iya, Bu. Berkibarlah benderaku. 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh bangsa Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serahkan rakyatmu membela sang merah putih yang bergembira, berkibarlah selama-lamanya. Baik, terima kasih. Kita sudah menyanyi bersama. Kita akan memulai pelajaran kita pagi hari ini. Lebih dahulu sama-sama tepuk semangat. Huha! 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 Kelas 4 pintar. Yes, yes, yes! Kelas 4 rajin. Yes, yes, yes! Terima kasih. Silakan duduk. Baik, halo. Hai! Materi ajar kita hari ini tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keragaman, pembelajaran 4 tentang bekerja sama. Muatan pembelajarannya bahasa Indonesia dan PPKN.
Selanjutnya kalian Ibu minta untuk baca bersama-sama tujuan pembelajaran kita. Silakan dibaca bersama tujuan pembelajaran kita hari ini. Melalui pengamatan video dan membaca teks susunan pendidik mampu. 1. Mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks tulisan. 2. Menyajikan hasil identifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam tulisan. Ya, materi kita hari ini dengan tujuan pembelajaran yang mau kita capai untuk hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks tulisan. Selanjutnya yang kedua, menyajikan hasil identifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung ke dalam tulisan. Agar tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai, terlebih dahulu Ibu akan menyajikan kepada kalian sebuah video. Ibu minta perhatiannya, konsentrasinya untuk bisa menyimak video ini dengan baik, sehingga pada pembelajaran kita sebentar, pada saat diskusi, pada saat evaluasi, kita bisa menyelesaikan apa yang menjadi tujuan dan harapan kita hari ini. Di mana hari ini kita sama-sama akan belajar tentang apa? Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Baik, Ibu minta konsentrasinya, Ibu minta perhatiannya. Kita simak dengan baik video yang akan Ibu tayangkan. Video kali ini kita kembali belajar pada tema 1, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram adalah sebagai berikut. Pertama, bacalah paragraf dengan saksama. Kedua, cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Gagasan pokok adalah bagian inti, dapat ditulis di bagian atas atau tengah. Gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok. Dapat ditulis di bagian samping atau di bawah gagasan pokok. Ayo perhatikan contoh berikut. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak berpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Berdasarkan paragraf tersebut, gagasan pokok dari paragraf di atas adalah terdapat pada kalimat pertama yang berbunyi, Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Sedangkan gagasan pendukungnya terdapat pada kalimat kedua sampai dengan kalimat keempat. Setelah kamu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah paragraf, selanjutnya adalah membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung tersebut dalam bentuk diagram.
Untuk membuatnya dalam bentuk diagram, kamu bisa melihat contoh berikut ini. Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Diagram gagasan suatu teks dibuat sesuai jumlah paragraf dalam teks tersebut. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dibuat dalam bentuk tabel bertujuan untuk mempermudah memahami suatu teks. Ayo perhatikan contoh paragraf berikut. Gelar budaya di sekolah. Gagasan pokok yang terdapat pada paragraf berikut ini adalah berada di awal, yaitu keragaman di dalamnya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Sedangkan kalimat kedua, 3, 4, 5, dan 6 disebut dengan gagasan pendukung. Begitu juga dengan paragraf kedua berikut ini. Gagasan pokoknya terdapat di awal paragraf. Gagasan pokoknya berbunyi, sekolah sering mengadakan gelar budaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada para siswa. Sedangkan kalimat berikutnya adalah gagasan pendukung. Setelah kita menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari suatu paragraf, kita bisa menuliskannya dalam bentuk tabel seperti contoh berikut ini. Halo. Hai. Hai. Halo. Sudah disimak videonya? Sudah, Bu. Dari video yang Ibu sajikan tadi, kita mau mempelajari tentang apa? Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, yang pertama apa? Gagasan pokok. Gagasan pokok. Yang kedua, Gagasan pendukung. apakah dari hasil video yang Ibu tayangkan kalian bisa mengerti tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Bisa, Bu. Baik, selanjutnya Ibu minta kepada anak-anakku sekalian berdiri, lalu bentuk kelompok karena kalian akan berdiskusi. Silakan. Terlebih dahulu, Ibu akan membagikan buku dan bahan ajar. Silakan buka halamannya. Buka halamannya. Ibu juga akan membagikan bahan ajar. Kalian diminta untuk menemukan di dalam bahan ajar yang Ibu bagikan ini. Sudah ada bukunya? Bahan ajarnya sudah ada? Dan selanjutnya Ibu juga akan membagikan LKPD yang akan kalian selesaikan di kelompokmu masing-masing. Mengerti? Mengerti, Bu. Ini LKPD untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok
3. Buka juga di dalam bukumu itu halaman 110. Sudah lihat? Sudah. Iya. Kemudian di dalam buku ini ada apa? Di dalam LKPD ada apa? Ada sebuah cerita yang berjudul ya, silakan dibaca bersama, didiskusikan bersama, temukan yang mana gagasan pokok dan yang mana adalah gagasan pendukung. Setelah kalian dapatkan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, lalu ditulis di dalam LKPD. Bisa paham? Bisa. Ya, silahkan. Ya, silakan kalian menuliskan, berdiskusi terlebih dahulu, baca, pahami, mengerti terlebih dahulu, baru kalian diminta menemukan satu gagasan pokok, lalu yang kedua gagasan pendukung. Silakan baca terlebih dahulu. Ya, jadi kalian diminta baca dengan baik, dibaca, dipahami, lalu kalian diminta menemukan apa? 1, 2, ya, baca baik-baik, didiskusikan bersama, lalu dijawab di LKPD. Bisa paham? Ya, silakan buka 8 halaman. Halo. Hai. Ya, silakan dibaca terlebih dahulu LKPD-nya baik-baik. Setelah dibaca, setelah dipahami, kalian menentukan apa? Ya, yang pertama gagasan pokok, yang kedua gagasan pendukung. Kalau kalian sudah berdiskusi dan sudah menemukan hasilnya, silakan dicatat di lembar LKPD. Bisa paham? Silakan. Selesai ibadah hadis, gereja Edo dan Nata menyusahkan senang sekali Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ada yang ada yang naik di atas meja memegang pion kertas. Ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih. Lelah tidak terasa ketika tiba teman-teman lainnya perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama.
Sampaikan. Sudah terlihat di antara mereka. Juga sudah terlihat
Ayo lanjut, sudah kenal.
diskusinya sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, dari ketiga kelompok ini semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, dengan demikian Ibu minta perwakilan dari masing-masing kelompok dengan bukumu, dengan hasil diskusimu, maju ke depan kelas untuk sama-sama kalian mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Silakan. Berdiri. 3. Halo. Baik, Ibu minta kepada Nak Trince maju ke depan kelas. Sebelum Trince mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, mari kita semua perhatikan ke layar. Kita akan sama-sama baca bacaan yang ada. Silakan sama-sama 1, 2, 3. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Ya, silakan kepada anak Trince mempresentasikan hasil diskusi kelompokmu. Teman-teman, saya melaporkan hasil diskusi dari kelompok 1. Gagasan pokok: tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Gagasan pendukung: 1. Hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. 2. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. 3. Bapak Kepala Sekolah berpesan tiap kelas harus terlihat unik dan kreasi anak-anak. 4. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. 5. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. 6. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Demikian hasil diskusi dari kelompok 1. Iya, baik, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kira-kira kepada kelompok 2 dan kelompok 3, bagaimana hasil diskusi dari kelompok 1? Baik. Hasil diskusinya bagaimana? Baik, sudah tepat atau belum? Sudah tepat. Baik, terima kasih kepada Nak Trince. Kembali ke kelompokmu. Selanjutnya kepada kelompok 2, maju ke depan kelas. Namun sebelumnya kita baca bersama terlebih dahulu. Mari perhatian ke depan. Silakan dibaca bersama. Pagi-pagi hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Hanya Edo dan Nata yang belum terlihat. Edo dan Nata sudah meminta izin pada teman-temannya untuk hadir terlambat. Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja untuk melaksanakan ibadah hari. Udin dan teman-teman
silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Silakan. Teman-teman, saya akan melakukan hasil diskusi dari kelompok 2. Gagasan pokok. Pagi-pagi hampir semua siswa di kelas ini sudah hadir. Gagasan penduduk 1. Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. 2. Edo dan Marta sudah meminta izin Pelan-pelan. teman-temannya untuk hadir terlambat. 3. Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja untuk melakukan ibadat pagi. Pelan-pelan, 4. jelas. Udin dan teman-teman lainnya tidak keberatan. 5. Sebelum ke sekolah, Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil barang dan hiasan kelas yang telah disiapkan. 6. Udin dan teman-teman memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadat pagi Edo dan Marta yang beragama Katolik. 7. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalang niat kerjasama mereka. Iya. Halo. Hai. Halo. Sudah didengarkan hasil presentasi dari kelompok 2? Sudah, Bu. Bagaimana hasil kerjanya? Sudah tepat atau belum? Sudah tepat. Oke, tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Jempol. Terima kasih kepada Nak Febi. Kembali ke kelompokmu. Silakan kelompok 3 maju ke depan kelas. Mari kita baca bersama terlebih dahulu. Ya, silakan. Siang hari sekolah semakin ramai. Kelas-kelas sudah terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa sekelas. Begitu pun kelas Udin, Edo dan Marta juga sudah terlihat di antara mereka. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Senang sekali Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ada yang menggunting kertas, ada yang naik ke atas meja untuk menggantung lampion kertas. Ada juga yang menghias pintu dengan indah serta merah putih. Lelah tidak rasa-rasa. Ketika tiba waktu sholat zuhur, Udin, Siti serta teman-teman lain yang beragama Islam menjalankan ibadahnya. Edo dan Marta serta beberapa teman lain yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Menjelang sore pekerjaan sudah selesai. Kelas Udin sudah terlihat senang. Walaupun berbeda-beda, kerja sama selalu menyenangkan. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Iya, silakan kelompok 3 presentasikan hasil diskusi kelompokmu. Teman-teman, saya akan melakukan hasil diskusi dari kelompok 3. Gagasan pokok, siang hari sekolah semakin ramai. Gagasan pendukung 1. Kelas-kelas sudah terlihat indah dan semerak dengan hiasan merah putih buatan siswa sekelas. 2. Begitu pun kelas Udin. 3. Edo dan Marta juga sudah terlihat di antara mereka. 4. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. 5. Senang sekali Udin dan teman-teman berbagi tugas.
6. Ada yang mengunting kertas, ada yang naik ke atas meja untuk menggantung lampion kertas. Ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih. 7. Lelah tidak terasa. 8. Ketika tiba waktu sholat zuhur, Udin, Siti, serta teman-teman lain yang beragama Islam menjalankan ibadahnya. 9. Edo, Marta, Dayu, serta beberapa teman lain yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. 10. Mengenai sore pekerjaan sudah selesai. 11. Kelas Udin sudah terlihat semerang. 12. Walaupun beberapa berbeda-beda, bekerja sama selalu menyenangkan. 13. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Iya, baik. Halo. Hai. Halo. Sudah didengarkan hasil diskusi dari kelompok 3? Sudah, Bu. Hasil kerjanya sudah tepat atau belum? Sudah tepat. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, kepada Nak Julian silahkan kembali. Halo. Hai. Halo. Hai. Halo. Tadi Ibu sudah menyajikan video. Dari video kalian sudah Ibu beri tugas dalam LKPD saat diskusi kelompok. Apakah sudah paham mengenai materi gagasan pokok dan gagasan pendukung? Sudah. Sudah atau belum? Sudah, Bu. Sudah mampu membedakan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung? Sudah, Bu. Oke, dengan demikian Ibu minta kepada masing-masing kelompok dikumpul bukunya, bahan ajarnya, juga LKPD-nya untuk diserahkan di Ibu. Mari. Ibu minta kembali ke tempat dudukmu masing-masing. Halo. Hai. Selanjutnya kepada anak-anakku sekalian, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Ibu harap konsentrasi, baca soal dengan baik, dan kerjakan soal evaluasi ini dengan baik. Yang Ibu harapkan adalah kalian bisa dapat nilai yang baik. Bisa ini? Bisa, Bu. Baik, Ibu tunjukkan soalnya terlebih dahulu. Apakah soalnya bisa dibaca? Bisa, Bu. Lalu Ibu akan membagikan lembaran jawaban. Silakan langsung isi biodata namamu masing-masing. Langsung. Silakan langsung isi identitasmu, baca soal dan selesaikan. Soal evaluasi ada di depan itu. Ada 3 nomor.
Baca terlebih dahulu soalnya, dipahami terlebih dahulu soalnya. Kalau sudah paham, silakan diselesaikan. Isi terlebih dahulu identitasmu, lalu baca soalnya dan selesaikan. Baca dulu, sudah paham baru kerja. Silakan Emon baca soalnya dan selesaikan soal evaluasinya. Silakan.
Halo. Hai. Halo. Sudah selesai? Sudah, Bu. Ibu minta tadi kumpul soal evaluasinya dan serahkan pada Ibu. Baik, dari soal evaluasi tadi bisa diselesaikan atau tidak? Bisa, Bu. Baik, dengan demikian Ibu mau kembali cross check pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah sama-sama belajar apa tadi? Materi apa yang kita pelajari? Gagasan pokok. Yang kedua kita pelajari tentang apa? Gagasan pendukung. Lalu dari video, dari bahan ajar, dari hasil diskusimu, kalian sudah bisa menentukan apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung. Baik, yang mau Ibu tanyakan, apa itu gagasan pokok? Ulang, biar Nak Aldi dijawab pelan-pelan, jelas. Silakan. Gagasan pokok adalah inti atau pokok daripada. Gagasan pokok adalah inti atau pokok dari sebuah paragraf. Coba diulang sama-sama. Gagasan pokok adalah Inti atau pokok dari sebuah paragraf. Oke, selanjutnya kita juga belajar tentang gagasan pendukung. Siapa yang mau jawab Ibu? Gagasan pendukung adalah? Oke, Leon, coba suara besar. Gagasan pendukung adalah? Gagasan pendukung adalah pendukung atau penjelasan gagasan pokok. Pendukung atau penjelas gagasan pokok. Ada yang mungkin lebih jelas lagi? Silahkan. Gagasan pokok adalah kalimat-kalimat pendukung atau kalimat penjelas yang menjelaskan gagasan pokok. Iya, tepuk salut. Salut, 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 salut. Oke, Ibu ulang ini jawaban dari Julian. Gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat pendukung atau kalimat-kalimat penjelas yang menjelaskan gagasan pokok. Ya, jadi hari ini kita belajar ada dua, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi pada setiap paragraf, di setiap paragraf memiliki yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok tadi adalah inti atau pokok dari sebuah paragraf. Sedangkan gagasan pendukung dia berisi kalimat-kalimat pendukung atau kalimat-kalimat penjelas yang menjelaskan gagasan pokok. Mengerti? Iya. Jadi materi pembelajaran kita hari ini tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ibu harap sebentar sampai di rumah baca, belajar lagi ya. Untuk supaya bisa memahami materi gagasan pokok dan gagasan pendukung, paling pertama kita harus bisa memahami dan mengerti bacaan terlebih dahulu.
Kalau kita sudah memahami bacaan, mengerti isinya, lalu kalau kita diminta membedakan mana yang gagasan pokok, mana yang gagasan pendukung, pasti bisa. Oleh karena itu Ibu minta tolong setiap hari rajin belajar, rajin membaca yang baik dan benar. Kita membaca, kita lihat dengan tanda baca yang ada di dalam bacaan tersebut. Bisa paham? Bisa, Bu. Oke, terima kasih banyak untuk anak-anak Ibu yang hebat, yang pintar, yang luar biasa. Hari ini kita sudah belajar sama-sama ya. Ibu minta sekali lagi terus belajar dengan giat, dengan tekun, agar apa yang kau cita-citakan bisa terwujud dan tercapai. Bisa ini? Bisa, Bu. Kelas 4 pintar. Yes, yes, yes. Kelas 4 pandai. Yes, yes, yes. Kelas 4 malas. No, no, no. Ya, satu pesan Ibu, jangan jadi anak yang malas. Harus jadi anak yang rajin. Selain rajin belajar, rajin membantu Bapak dan Mama di rumah. Jadilah anak sekolah yang berkualitas. Bisa ini? Bisa, Bu. Terima kasih untuk pelajaran kita. Mengakhiri seluruh kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta anak Leon bersama Ibu di depan tutup kegiatan kita dengan doa. Besar, yang lain sopan, siap kita berdoa, duduk saja. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas segala berkat, bimbingan, tuntunan kasih-Mu sepanjang pagi tadi hingga siang hari ini. Sekarang kami mau pulang, dekat tidur, lindungi kami jalan, agar kami tiba di rumah dengan aman dan selamat. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, menyimpan bukumu, lalu bersalaman dengan Ibu dan keluar. Kita akan pulang ke rumah